Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran IPS untuk kelas 7 jenjang SMP atau MTS. Tentunya di semester 1 tahun 2021. Video kali ini masih part yang ke-1. Semoga video latihan soal PTS IPS ini bisa membantu Sobat YouTube semua untuk menghadapi PTS di semester pertama ya, di semester 1 di mata pelajaran IPS. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jika suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal PTS IPS. Soal nomor 1. Tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal adalah pengertian dari A. Interaksi antar ruang, B. Batas ruang, C. Ruang, D. Skala ruang. Jawaban yang benar adalah yang C. Ruang. Kalau interaksi antar ruang itu merupakan aktivitas semua komponen yang ada di dalam ruang. Contohnya, manusia yang sedang bekerja di pasar atau berbelanja. Sedangkan batas ruang ini mengacu pada batas atau tanda suatu wilayah. Sedangkan skala ini merupakan perbandingan ukuran atau jarak yang sebenarnya dengan yang ada di peta. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah C. Ruang. Soal nomor 2. Syarat terjadinya interaksi antar ruang. Perhatikan gambar soal nomor 2. Berdasarkan gambar di atas, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yang tepat adalah A. Complementarity, B. Transferability, C. Intervening opportunity, D. Connectivity. Jawaban yang benar adalah yang A. Complementarity. Kondisi saling bergantung pada interaksi antar ruang dengan narasi pada soal nomor 2 yaitu disebut dengan complementarity atau regional complementarity atau saling melengkapi. Nah, kalau transferability atau kemudahan transfer ini lebih menekankan pada faktor biaya. Sedangkan intervening opportunity atau biasa disebut dengan kesempatan antara ini lebih menekankan pada kesempatan yang tercipta atau terbaru. Jika ada kesempatan yang lebih baik lagi yang itu. Nah, untuk connectivity ini tidak termasuk dalam interaksi antar ruang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 3. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan wilayah B melemah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kondisi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan adalah A. Saling melengkapi, B. Kesempatan antara, C. Kemudahan transfer, D. Interaksi berubah. Jawaban yang benar adalah yang B. Kesempatan antara.
Pada soal nomor 3, seperti yang sudah saya jelaskan pada soal nomor 2, apabila ada kesempatan baru yang dinilai lebih bagus, maka ambillah. Ini yang dilakukan oleh wilayah A kepada wilayah B. Karena wilayah C lebih bagus, maka A kemudian pindah ke wilayah C untuk mengadakan interaksi, untuk membelikan di wilayah C. Jadi jawaban nomor 3 yang benar adalah yang B. Soal nomor 4. Gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala adalah pengertian dari A. Atlas, B. Peta, C. Globe, D. Simbol. Jawaban yang benar adalah yang B. Peta. Untuk atlas ini merupakan kumpulan peta yang sudah dibukukan ya. Jadi atlas dalam bentuk buku, bukan lagi dalam bidang datar. Kemudian kalau globe ini tiruan bumi dalam bentuk kecil menyerupai bola. Jadi tidak dalam permukaan bidang datar karena bentuknya bola. Kemudian simbol ini petunjuk pada peta untuk mempermudah memahami isi peta. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, peta. Soal nomor 5. Syarat terjadinya interaksi antar ruang. 1. Judul peta, 2. Garis peta, 3. Skala peta, 4. Gambar peta, 5. Simbol peta, 6. Warna peta. Berdasarkan data di atas, komponen peta yang tepat ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 6, D. 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 3, dan 5, yaitu judul peta, skala peta, dan simbol peta. Nomor 2, 4, dan 6 ini bukan merupakan komponen peta. Komponen peta antara lain judul peta, skala peta, orientasi peta, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Sedangkan garis peta, gambar peta, dan warna peta tidak termasuk dalam komponen. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Peta kecil yang terdapat pada peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan, antara lain lokasi lainnya yang lebih luas adalah pengertian dari A. Inset, B. Simbol peta, C. Legenda, D. Skala peta. Jawaban yang benar adalah yang A. Inset. Jawaban untuk soal nomor 6 yaitu yang A ya, inset. Sesuai yang saya jelaskan tadi pada soal nomor 5. Soal nomor 7. Perhatikan simbol di bawah ini. Perhatikan benar-benar ada simbol peta. Berdasarkan gambar di atas, simbol peta yang tepat adalah A. Simbol titik, B. Simbol garis, C. Simbol warna, D. Simbol area. Jawaban yang benar adalah yang A. Simbol titik. Berdasarkan bentuknya, gambar di soal nomor 7 ini sepertinya berasal dari titik ya, kayak titik ya, bermula dari
sebuah titik. Jadi jawabannya adalah simbol titik. Kalau simbol garis ini biasanya berupa garis. Nah, kalau simbol warna ini berupa warna. Kemudian untuk simbol area ini bentuknya biasanya berupa bidang datar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 8. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak pada A. Benua Asia dan Eropa, Samudra Pasifik dan Atlantik. B. Benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik dan Atlantik. C. Benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Pasifik. D. Benua Asia dan Eropa, Samudra Hindia dan Pasifik. Jawaban yang benar adalah yang C. Benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Pasifik. Benua Eropa dan Samudra Atlantik letaknya tidak mengapit Indonesia. Jadi bukan merupakan batas letak Indonesia secara geografis. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan pengertian garis bujur adalah A. Garis khayal yang sejajar dengan garis khatulistiwa dari barat ke timur atau sebaliknya. B. Garis khayal pada peta berupa koordinat peta. C. Garis yang membatasi gambar pada peta. D. Garis khayal pada peta dari kutub utara ke kutub selatan atau sebaliknya. Jawaban yang benar adalah yang D. Garis khayal pada peta dari kutub utara ke kutub selatan atau sebaliknya. Soal nomor 10. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini merupakan tabel batas wilayah Indonesia. Untuk tabel A, sebelah utara Malaysia, sebelah selatan Timor Leste, sebelah timur Malaysia, sebelah barat Samudra Hindia. Tabel B, sebelah utara Singapura, sebelah selatan Samudra Atlantik, sebelah timur Samudra Hindia, sebelah barat Papua Nugini. Tabel C, sebelah utara Singapura, sebelah selatan Papua Nugini, sebelah timur Samudra Hindia, sebelah barat Samudra Atlantik. Tabel D, sebelah utara Malaysia, sebelah selatan Timor Leste, sebelah timur Papua Nugini, sebelah barat Samudra Hindia. Berdasarkan tabel di atas, batas wilayah Indonesia yang tepat ditunjukkan pada huruf A yang A, B yang B, C yang C, D yang D. Jawaban yang benar adalah yang D. Batas wilayah Indonesia yang benar yaitu sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Pulau Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Jadi jawaban yang benar adalah yang D.